Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Arjuna RB dari 11 Repel 3. Hari ini saya ingin mempresentasikan kerja proyek semester 4 atau KP2. Oke, kita langsung saja ke Canva. Oke, yang pertama presentasi kerja proyek. Kerja proyek kedua. Baik, saya sendiri. Oke, judul aplikasi ini adalah Sistem Informasi Penyewaan Kamar Berbasis Website HP natif. Beda sama yang sebelumnya, itu dia pakai JavaScript dan HTML. Ya, oke, lanjut. Fungsi dan manfaat. Mempermudah penggunaan dalam mencari dan menyewa kamar tanpa harus datang langsung. Ya, tidak ada alasan untuk itu. Kedua, untuk menghemat waktu dan tenaga bagi penyewa maupun pemilik kamar. Ya, karena si penyewa ini dia bisa apa istilahnya mesen dari jauh-jauh hari. Ya, itu dan pemilik kamar tidak perlu untuk eh, ya untuk berbicara banyak kepada apa yang memesan itu atau si user jika pemilik kamarnya orang sifatnya seperti saya itu introvert. Menyediakan informasi secara real time mengenai ketersediaan kamar. Jadi kalau misalkan user lain memesan di tanggal yang sama dan di kamar yang sama itu dia sudah bisa untuk apa ya istilahnya untuk memesan di kamar yang sama karena sedang dipakai dan di admin jika ada kesalahan dan si user bisa memesan di kamar yang sama itu dia bisa menolak atau ditolak pesanannya di kamar tersebut. Oke, lanjut. Menyediakan mencatat data transaksi penyewaan secara digital ya karena apa ya, hmm, ya karena itu semuanya di HP di HP ya pokoknya secara digital secara online gitulah. Oke, selanjutnya mengurangi kesalahan mencatat yang umum terjadi dalam sistem manual ya human error karena mungkin kelelahan atau segala macam ya namanya juga human error human error ya. Latar belakang aplikasi proses penyewaan kamar secara manual masih banyak dilakukan banyak banget dan seringkali menimbulkan kendala seperti data tidak terorganisir, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam mengecek ketersediaan kamar. Aplikasi ini dibuat untuk menjawab permasalahan tersebut dengan sistem digital berbasis website. Ya, ada juga sih yang namanya apa komputer bukan komputer apa sih? Ya bukan intinya bukan human error ya. Sasaran aplikasi. Sasaran aplikasi ini yang pertama itu adalah pemilik kos, kontrakan atau penginapan yang mengelola kamar secara yang ingin mengelola kamar secara efisien.
mahasiswa, karyawan, dan wisatawan yang ingin mencari kamar sewa dengan mudah dan cepat. Karena tidak perlu untuk misalkan pergi pergi ke suatu tempat baru mesen di situ. Nah, itu ternyata kamar penuh semua. Nah, itu bisa menyebabkan apa ya, keterlambatan untuk keterlambatan untuk sesuatu. Balik gitu. Waktu adalah uang. Admin mengelola sistem penyewaan di kampus atau instansi. Hak akses serta fitur-fitur aplikasi. Hak akses yang pertama adalah admin atau pemilik kamar. Mengelola data kamar, tambah, ubah atau hapus kamar. Misalkan tambah, dia habis merenovasi dan menambah banyak kamar. Mengubah itu untuk mengubah apa sih orang yang bisa masuk di kamar tersebut, apa sih ya namanya, kapasitas kapasitas kamar. Melihat dan mengelola data penyewa, melihat laporan transaksi. Oke, sekarang kedua di bagian user, melihat kamar yang tersedia. Jika tidak tersedia, ya sudah, cari yang lain. Lakukan pesanan, melihat status dan riwayat penyewaan. Fitur utama, pemesan kamar pemesanan kamar secara online, mengecek ketersediaan kamar secara real time, menampilkan tampilan interaktif, merah itu untuk terisi dan abu-abu untuk kosong. Sebenarnya bukan merah sih kalau terisi sih, lebih ke tidak bisa dipencet aja. Ya, tidak bisa dipencet itu. Sistem login multi user. Jadi loginnya itu bisa dari admin dan dari user. Laporan transaksi. Nah, ini dia khusus di admin. Laporan transaksinya bisa di apa sih? Di print dalam bentuk PDF. Kelebihan aplikasinya ini tampilan interaktif seperti yang tadi, multi user, mendukung admin dan user dengan hak akses yang berbeda. Pencatatan secara otomatis, semua transaksi tercatat dan bisa dilihat dalam bentuk laporan PDF. Kekurangan aplikasi ini dia sangat amat bergantung pada koneksi internet. Kalau koneksi internetnya lemot, ya aplikasi apa websitenya lemot, tidak bisa digunakan tanpa koneksi. Jadi dia kalau misalkan gak ada koneksi nih, baru cari secara manual gitu, mau nggak mau, makanya beli kuota. Keamanan data perlu sistem perlindungan tambahan. Ya, karena ini menurut saya kurang dalam sistem perlindungan keamanan. Tidak mendukung offline, ya, kecuali dicatat manual oleh admin. Ya, kalau adminnya rajin. Karena cuk, kerupuk ini, kerupuk ini, oh, ini cek apa tadi? Nah, terus, oke, sedikit terjadi kesalahan. Oke, langsung saja ke desain interface interface antara muka masing-masing gitu. Halaman login ini, user dan admin masuk dengan akunnya masing-masing dan ke apa login, ya login apa sih, ke dashboard atau halaman, ah, homepage masing-masing. Nah, untuk di halaman admin itu dia ada panel untuk mengelola kamar dan data penyewa. Di halaman user dia ada daftar kamar yang tersedia,
tombol pemesanan, dan status warna. Jadi di aplikasi ini tuh kalau misalkan status kamar status nyewa kamarnya itu udah di approve oleh admin, nah, itu dia menjadi hijau. Kalau menunggu itu ya menjadi kuning, dan kalau ditolak oleh admin itu jadi merah. Tombol riwayat pesanan. Nah, ini dia bisa melihat riwayat pesanannya dia sendiri dan tidak bisa diapa-apain. Jadi cuman untuk dilihat saja, tidak ada tambahan. Oke, sekian, terima kasih. Sekarang bahas untuk flowchartnya. Oke, yang pertama ada di admin. Kita zoom dulu. Mulai, login. Apakah Anda memiliki akun? Ya, register, password. Ini jika adminnya pertama kali di sini. Nah, kalau udah lagi, isi register lagi, yes. Apakah password sudah sesuai? Jika tidak, lagi ke login. Isi lagi, kalau udah yes, baru ke dashboard. Nah, nggak simetris, nggak tenang sih. Udah. Oke, ke halaman dashboard. Dashboard. Ini di admin. Ada pengembalian, ada peminjaman. Ini persetujuan maksudnya. Persetujuan peminjaman dan persetujuan pengembalian. Ada CRUD juga. Oke, yang pertama di dashboard. Dashboard ini dia nanti halaman dashboard. Jadi ada apa yang namanya ya? Ya pokoknya ada keterangan total udah berapa nih yang minjem kamarnya. Terus ada berapa yang sedang aktif dan ada berapa yang ditolak. Nah, di CRUD ini ya seperti biasa tambah hapus edit. Nah, di peminjaman selanjutnya. Di peminjaman ini halaman persetujuan. Aduh, ini salah, salah ketik. Maaf. Peminjaman. Yes. Peminjaman. Oke. Nah, udah seperti ini, kita lanjut lagi. Ini di halaman selanjutnya di ya pengembalian. Nah, ini halaman pengembalian, nanti persetujuan dia disetujui atau enggak. Nah, oh iya, tadi ada tambahan fitur yaitu report. Nah, ini nanti dia bisa report dan unduh ke PDF. Nah, kalau udah nanti dia bisa, nah, no, nah nanti ini dia bisa logout dan berhenti otomatis. Sekarang ke user, ya paling sedikit karena tidak ada code, ada sedikit. Oke, mulai login. Apakah sudah ada memiliki akun? Jika belum, maka register email dan password. Ya, ini ada nama lengkap maksudnya, dan username. Nah, itu dia apa lagi ya? Kan nama, username, nama lengkap, email, passwordnya. Nah, password itu bukan password email, tapi password biasa. Nah, kalau udah ada input nama, username dan passwordnya aja. Apakah password email dan ini bukan email dan username. Nah, udah sesuai. Kalau udah, kita ke halaman dashboard peminjaman dan pengembalian. Di dashboard ini dia ada halaman dashboard ya, biasa kayak admin. Pertama, dia udah berapa kali, si user ini sendiri dia udah berapa kali minjam. Kalau belum ya nol semua. Kalau udah ya ya udah gitu ya kan, udah berapa kali. Nah, itu nanti dia aktifnya misalkan mau minjemnya dua, lagi aktifnya dua gitu, gitu pokoknya ngikutin dah. Nah, ada peminjaman. Nah, nanti dia ada apa di peminjam. Nah, nanti dia bisa milih mau berapa kamar, maksimal 5 dan minimal satu. Gak bisa nggak mesen, tapi ada di admin gak bisa. Nah, itu kalau udah nanti ada pengembalian. Nah, ini pengembalian ini dia misalkan waktunya habis nih. Nah, itu nanti dia ada notifikasi di si usernya ini untuk mengembalikan kamar. Kalau misalkan si usernya lupa. Nah, atau enggak dia mengembalikan sendiri sebelum waktunya habis.
Nah, kalau udah logout dan berhenti. Oke, udah berapa menit? Oh, oke, sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.